cukupin dari segala urusan. Ada dulu tuh satu orang datang berkunjung ke rumahnya Imam Al-Husain ibn Syekh Abu Bakar bin Salim, rumahnya tamu. Itu beliau ngeliat ini rumah, harta, sampai dia bilang dalam hati, kok wali cinta dunia? Bagaimana ceritanya? Al-Imam Al-Husain tahu-tahu ngelihat ini orang tersirat di hatinya begitu, dijawab, ya fulan, bukan saya yang cinta dunia, tapi dunia yang ngejar saya, dunia yang cinta sama saya. Saya sih nggak cinta sama dia, dia yang ngejar saya nggak cinta sama dunia. Bilang, ya Habib, cuma pikiran terlintas, maafin saya. Dikasyaf oleh Al-Imam Al-Husain. Bilang, kalau ente nggak percaya begini, korma di dunia paling bagus korma mana? Korma yang ada di Basrah di Irak, itu paling bagus. Nah, korma Hadramaut kalau dijual di sono bagaimana? Ya, korma Hadramaut kering, kecil, jelek. Hah? Dijual di Basrah, orang dikasih juga nggak mau. Terus bilang kepada muridnya, sekretarisnya, tulis surat kepada wakil kita yang ada di pelabuhan di Syihir atau di Mukalla, suruh kirim korma Hadramaut 1 kapal, kirim ke Basrah. Bangkrut kita dong nanti. Bilang, udah, tulis. Itu wakilnya bilang, perintah Habib Husain, ini tanda tangannya betul. Ya udah, begitu. Diisi 1 kapal korma dari Hadramaut, dikirim ke Basrah. Nyampe di Basrah, diterima oleh perwakilan dagang yang ada di Basrah. Oh, apa isinya? Korma. Hah? Bener Habib Husain nyuruh, lihat suratnya Habib Husain. Ya khalas, ada hikmahnya. Diterima oleh si wakil, di situ disimpan di gudangnya 1 kapal itu korma. Dia mau jual sekarang percuma. Subhanallah, di saat yang sama kota Basrah dilanda wabah penyakit. Tiap orang yang kena tuh penyakit, pagi kena, malam mati, atau besokannya mati. Begitu dah. Corona masih lebih lama kan, perlu berapa hari kan? Ini enggak, pagi kena, malam mati, dah. Atau besokannya mati, selesai. Akhirnya ini yang mati banyak, korban di sana kena wabah. Tahu-tahu si wakil ini keluarganya ada yang kena. Wah udah, bagaimana? Orang kalau udah kena gitu mikir tukang mandiinnya, mikir kafannya, mikir kuburnya di mana, begitu. Tapi akhirnya dia mikir, tunggu dulu, ini udah kena, kita ikhtiar, bukan nggak ikhtiar. Ikhtiarnya bagaimana? Dokter udah nyerah, rumah sakit udah nyerah, hatta mereka nggak nyerah, kita nggak percaya. Habis ada korma punya Al Habib Husain dari Hadramaut. Udah deh, dikasih anaknya yang sakit tuh sebutir. Begitu makan itu sembuh, nggak jadi mati. Dikasih keluarganya yang sakit, sembuh juga. Masya Allah, cepat kan untuk ngetes tuh obat, nggak perlu waktu lama. 1, 2 sembuh, dibagi-bagi. Begitu, bukan cuma dibagi-bagi, dijual sampai tuh orang berebutan. Ini ada obat dari wabah penyakit. Itu dibeli setiap butir kurma 1 dinar emas. Itu kapal pulang ke Hadramaut, perginya sekapal kurma, pulangnya sekapal emas. Dibawa ke situ. Begitu datang ke Inat, dipanggil lagi tuh orangnya, sini. Tuh lihat tuh sekapal emas, kisahnya kayak begini. Menurut ente yang cinta dunia saya atau dunia yang cinta sama saya? Itu abahnya udah bilang, ya Husain, dunia bakal datang sama engkau, menghampiri engkau. Tahu gak datangnya dari mana? Dari loncat dari atas jendela. Bagaimana itu dunia datang dari atas jendela? Itu satu kali ada kafilah dari Romawi, dari Rum. Ya, itu kafilah tersebut ketika datang, pas nyampe ke Inat, mereka ada urusan, cuma ngelewatin Inat, transit beberapa jam doang, mereka harus lanjut lagi. Mau ngasih hadiah buat Habib Husain bin Syekh Abu Bakar tengah malam, mereka nggak berani ngetuk. Akhirnya itu 1 kantong emas, ya, ditulis ya surat ini dari pecinta engkau yang datang dari Romawi, begitu diikat, dilemparin dari atas tingkap, dari atas jendela. Subuh lihat ada 1 karung emas, dari mana? Ada suratnya. Subhanallah, radhiyallahu anhum wa ardhahum. Tapi bersama itu semua zuhudnya luar biasa. Ngelihat anaknya pakai gelang apa namanya, gelang perak, bukan gelang emas, gelang perak. Dia bilang, wahai anakku, apakah semua wanita di Inat
memakai gelang perak kayak begitu semuanya punya? Bilang enggak bah, ya saya doang yang punya. Semuanya nggak punya, cuma saya yang punya, cuma saya yang pakai. Kalau memang kamu anaknya Husain bin Syekh Abu Bakar, patahin tuh gelang, jangan dipakai lagi. Marhaba, begitu. Yang penting jangan keluar dari barisannya mereka. Lepas tuh gelang, lepas. Yang penting tetap di aku, berada di barisannya mereka. Ali bilang, man dakhal fi himakum la yakhaf, wa man ta'allaq bikum adrak jami'at tuhaf. Yang masuk di bentengnya mereka nggak perlu khawatir apa-apa, nggak usah takut apa-apa. Begitu, yang punya hubungan dengan mereka, dia akan mencapai, meraih segala anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, mudah-mudahan Allah Ta'ala sahkan hubungan kita dengan mereka. Allah Ta'ala eratkan hubungan kita dengan mereka. Yang masuk bersama mereka, begitu, nggak usah khawatir apa-apa.